Wasah bisa. Selamat malam teman-teman peserta komunitas Tukurame. Alhamdulillah. Selamat malam teman-teman peserta Zoominar komunitas Tukurame. Bisa dengar semua ya? Bisa Bu, jelas. Bisa. Ya. Alhamdulillah malam ini kita kumpul bareng ini ya dalam rangka upgrade ilmu untuk meningkatkan penjualan dan menumbuhkan bisnis online teman-teman semua. Teman-teman sebelumnya udah tahu kan ya bedanya jualan sama bisnis itu apa? Sebab ada anggota baru yang belum paham nih perbedaan antara bisnis sama jualan. Tapi insya Allah teman-teman sebagian besar yang ikut malam ini insya Allah udah tahu ya. Cuman nggak ada salahnya kalau saya sedikit jelas. Jelaskan sedikit begitu. Jualan itu ya jualan aja gitu, hubungannya penjual dan customer langsung. Sedangkan bisnis itu melibatkan banyak orang, ada tim kreatif, tim produksi, tim marketing, tim desain bisnis. Intinya dalam berbisnis itu melibatkan banyak orang gitu kan. Sedangkan jualan hanya 2 orang saja yang terlibat. Sedangkan bisnis itu mimpi yang besar dan diwujudkan oleh beberapa orang. Terus bagaimana nih caranya agar kita bisa mengubah jualan menjadi bisnis? Nah, malam ini saya tuh sharing sedikit ya sama teman-teman cara mengubah jualan menjadi bisnis dengan cara merekrut banyak orang untuk jadi tim kita. Rekrut tim ini bisa dari mana aja, bisa melibatkan saudara, teman, sekolah, teman arisan, anggota grup RT RW, grup sekolah anak, grup jual beli, dari mana aja bisa gitu. Rekrut tim ini itu yang lewat dunia nyata ya. Untuk yang media sosial, gimana nih? Zaman sekarang kan zamannya media sosial. Nah, kita bisa pakai dating apps kayak Tantan, terus mungkin terdengar asing ya bagi teman-teman. Pada umumnya orang-orang itu download dating apps untuk cari pacar gitu. Nah, kalau saya dating apps itu untuk cari pelanggan, kan dating apps itu ada ini ya, cari orang sekitar. Mas Doni tahu nggak itu? Mencari orang sekota seperti itu kan. Nah, di dating apps Tahu itu Bu. bisa, Saya salah satu penggunanya. Nah, itu biasanya orang-orang itu kan pakai dating apps itu untuk ketemuan gitu kan, cari gebetan, cari pacar gitu. Nah, kalau saya dating apps itu untuk kenalan sesama perempuan, untuk saya prospek nih buat jualan kayak gitu. Media sosial juga bisa Facebook, Instagram, TikTok. Cuman saya lebih aktif di Facebook ya. Kalau Instagram itu fungsinya kayak buat kepo-kepoan aja, kayak buat apa ya? Karena fungsinya kan lebih ke katalog untuk mendatangkan traffic aja kalau Instagram. Tetapi kalau Facebook itu karena kebetulan Facebook itu fiturnya selalu upgrade, ada story, ada reels kan kayak gitu kalau Facebook. Nah, sampai saat ini dari tahun 2007 sampai sekarang saya masih menggunakan Facebook gitu. Meskipun pernah ke-banned juga sama Facebook gitu. Nah, sampai sekarang saya tetap menggunakan Facebook. Nah, apapun medianya, fokuskan ketika posting produk atau bertemu orang di dunia nyata, arah pembicaraannya itu menjadi tim kita, bukan menjual semata. Karena kalau kita tiba-tiba itu menjual, kita apalagi kalau belum kenal ya, ujuk-ujuk kita tiba-tiba jualan, akan mendapat 2 respon. Yang pertama mungkin dia ilfil,
atau dia cuekin kita atau menolak beli produk kita karena merasa nggak butuh. Yang kedua mungkin dia beli tapi hatinya terpaksa dan aduh ini orang maksa banget sih jualan gitu. Ya udah deh karena teman dekat nggak enak dibeli sekali kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita itu jualan kan gimana caranya kita mendapatkan pelanggan, orang itu puas, repeat order kan seperti itu mendatangkan repeat order. Tetapi kalau kita ujuk-ujuk tiba-tiba jualan, pasti kita akan mendapatkan apa namanya respon tadi itu respon dua jenis respon yang tadi itu. Kemudian ketika berbicara dengan orang di dunia nyata itu arah pembicaraannya itu harus tentang kerjasama, di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Misalnya nih ketemu teman lama, saya join jadi reseller toko rame itu ternyata gratis loh. Udah gitu fee resellernya 20% dari setiap item yang kita jual. Lumayan lah di rumah doang udah bisa punya penghasilan gitu. 20% kalau dikali kita closing lebih kan lumayan kayak gitulah. Arah pembicaraannya itu harus membuat orang tertarik untuk join juga, bukan membuat orang untuk beli detik itu juga, bukan ya. Berbeda halnya kalau kita dibeli dong jualan gue nih. Pasti responnya kayak yang saya katakan tadi gitu. Apalagi teman-teman yang udah enjoy di WA nih. Enjoy banget sama WA, demen broadcast di WA, ngirim gambar jualan seabrek. Tapi kalau teman-teman yang udah kenal cover selling nggak bakal seperti itu. Ini buat teman-teman yang belum aja gitu. Atau yang suka broadcast minta sumbangan, broadcast lain yang bikin orang ilfil atau tiba-tiba nyulik orang diangkut ke grup jualan yang grupnya dikunci. Pasti orang tersebut langsung left grup kan, karena nggak nyaman sama kita gitu. Nah itu tadi versi kalau ketemu teman di dunia nyata. Dan ketemu orang-orang yang kita temui nomornya dari grup-grup diculik terus kemudian di broadcast, itu bukannya orang itu bakal beli sama kita, tapi bakal ilfil gitu. Paling nanti di blok nomor kita ujung-ujungnya kalau keseringan broadcast gitu kan. Terus gimana nih caranya kalau ngerekrut tim via medsos, khususnya via WA, kan emak-emak tuh enjoy banget sama WA karena alasannya praktis. Nah, kebetulan kan WhatsApp itu punya fitur baru namanya WhatsApp komunitas. Kalau teman-teman yang ikut sharing di grup saya kemarin mungkin udah sedikit banyak paham ya tentang apa itu WhatsApp komunitas. Cuman untuk malam ini mungkin Mas Doni bisa mulai tampilin WhatsApp komunitas itu apa? Ya, WhatsApp komunitas ini fitur baru dari WhatsApp yang memudahkan kita untuk berkoordinasi dengan member grup dalam satu waktu sekaligus. Syaratnya kita harus menjadi admin grup itu. Jadi kita nggak bisa menghandle admin orang lain. Ketika kita menggunakan fitur komunitas WhatsApp, kita bisa menambahkan beberapa grup dalam satu komunitas. Nantinya ketika kita itu ngirim pesan dalam komunitas, maka otomatis semua member grup itu mendapatkan pesan pribadi. Jadi seperti broadcast ya, yang udah pernah pakai BBM, pasti langsung paham nih sama cara kerjanya WhatsApp komunitas ini. Cuman fitur WhatsApp komunitas ini punya kelebihan daripada broadcast biasa tanpa fitur ini. Perbedaannya, kalau WhatsApp komunitas, semua member grup itu tidak saling save bisa menerima pesan dan bisa keluar otomatis dari grup broadcast. Nah, kalau broadcast yang biasanya kan orang-orang yang saling save nomor aja yang bisa menerima pesan siaran. Dan kalau keluar grup seperti chat pribadi itu nggak bisa ditolak
masuknya kecuali nomor yang sudah kita blokir. Jadi nggak bisa kirim pesan lagi gitu kan. Nah, ini bermanfaat banget nih buat teman-teman yang apa namanya yang sering mengirim broadcast gitu, yang suka ngirim broadcast jualan supaya bisa merekrut tim. Memang nggak semua broadcast itu bisa diterima ya. Apalagi kalau broadcastnya jualan. Nah, dengan fitur komunitas ini kita bisa memancing orang-orang untuk apa? Untuk memancing orang untuk suka dengan broadcast kita. Biar nggak sembarangan broadcastnya itu, biar nggak ditolak dan diblokir nomornya. Gimana sih memanfaatkan fitur baru WhatsApp komunitas ini biar bisa cuan gitu? Kalau saya pribadi buat grupnya dulu. Buat grup kan WhatsApp komunitas ini nggak bisa kita kendalikan kalau kita nggak punya grup kan. Jadi kita harus punya grupnya dulu, baru kemudian kita buat komunitas. Kalau saya sharing sesuai pengalaman saya pribadi ya. Bikin grup dulu, grup jual beli per daerah. Grup jual beli per daerah ini yang pertama. Kemudian buat komunitas. Grup jual beli per daerah ini seperti ini. Misalnya daerah Bogor, saya bikin grup jual beli Bogor. Grup Jabodetabek, saya bikin grup jual beli Jabodetabek seperti itu. Halo, Bu. Di mute, Bu Arofah. Udah muncul lagi. Halo. Ya, udah bisa dengar ya? Halo, bisa dengar nggak? Bisa, Bu. Sudah. Oh iya. Tadi nyampe itu ya, buat grup dulu ya. Misal seperti grup jual beli per daerah nih. Kita kan punya teman-teman di kontak tuh, kenalan kan, kita misal kenalan sama orang Jakarta nih. Jakarta berarti masuknya grup jual beli Jabodetabek. Kita tawarin, Kak, mau nggak ikut grup jual beli Jabodetabek? Nanti Kakak bisa ngiklan gratis di sana gitu. Biasanya kan orang itu kalau ada wadah untuk ngiklan, mereka seneng gitu. Biasanya pada umumnya orang itu nanya sebelum masuk grup, syaratnya apa nih masuk grup? Nggak ada syarat, syaratnya gratis atau syaratnya share link grup ke sesama teman daerah supaya banyak yang masuk. Kan semakin banyak yang masuk grup itu peluang closingnya itu kan semakin tinggi kalau banyak yang masuk ya. Berbeda dengan kalau kita itu jualan dengan 1-2 orang. Kan lama-lama bosen ya kalau itu aja yang lihat jualan kita gitu. Nah, intinya di dalam grup itu kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang untuk masuk ke dalam grup jual beli per daerah. Nah, setelah kita buat grupnya, kemudian kita masukkan orang-orang per daerah, baru kita buat komunitas. Kita masukin nih, teman-teman udah ini belum? Udah tahu belum di HP-nya, di WhatsApp-nya udah keluar belum fitur WhatsApp komunitas? Coba dicek dulu. Saya sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah, Bu. Udah keluar ya? Ya. Nah, di situ kita bisa masukin grup yang kita itu adminnya, kita bisa tambahkan dalam komunitas itu. Kalau grup jual beli ya kita
gitu, buat komunitas jual beli gitu. Kemudian baru deh kita bisa jaring tim lewat grup itu dengan sekali klik. Nah, nantinya masuknya itu ke HP mereka, itu bukan informasi tulisan seperti di grup kepada umumnya, tetapi mereka itu menerimanya itu seperti broadcast. Masuk di pesan pribadi masing-masing. Tetapi di tulisannya itu mereka kayak grup berdua sama kita. Nah, kemarin waktu saya nyoba fitur komunitas, ini untuk teman-teman yang baru nyobain fitur komunitas dan udah mulai otak-atik fitur komunitas biar nggak bingung nih ketika ditanya teman-teman, kok aku doang berdua sama kamu yang masuk grup, ini grup apaan? Pasti kan banyak yang nanya seperti itu. Saya kemarin banyak tuh yang nanya kayak gitu, akhirnya saya kewalahan dan hapus komunitasnya. Kemudian karena saya udah paham cara kerjanya, akhirnya saya buat grup jual beli. Nah, apakah grup jual beli aja yang bisa dibuat komunitas? Enggak harus grup jual beli. Misal nih, bisa grup memasak, grup berkebun, grup tumbuh kembang anak, grup kesehatan, apapun intinya yang mendatangkan banyak orang untuk tertarik. Tetapi karena sekarang itu banyak orang-orang yang jualan online, maka grup jual beli itu paling diminatin oleh banyak orang, mau pria, wanita, remaja, orang tua, bahkan itu banyak yang masuk grup jual beli. Nah, pertama banyak nih yang nanya kenapa sih grup jual beli, kok harus grup jual beli gitu kan. Pertama, kita itu kan mewadahi para pedagang online dengan gratis ngiklan. Yang kedua, memudahkan mereka mendapatkan produk gitu. Jadi mereka itu dapat penjual yang apa ya, istilahnya itu penjual yang terpercaya lah gitu, nggak nipu lah, bener-bener orang jualan, karena kan jualan di media sosial itu nggak ada jaminan ya, di orang itu bisa tertipu atau menipu gitu. Nah, dengan adanya grup ini bisa terlihat lah mana yang sungguh-sungguh jualan, mana yang tipu-tipu, itu bakal kelihatan. Kemudian ketiga, memudahkan mendapat tim yang loyal dan pembeli VVIP. Bertemu banyak orang-orang baru juga, komunitas baru, produk baru, itu lebih mudah kalau kita buat grup jual beli itu. Nah, grup jual beli ini juga saya pisahkan per daerah fungsinya supaya teman-teman yang jualan dagangan di rumah itu, yang punya stok itu mudah menjual produknya. Kan banyak tuh orang yang tiba-tiba nyetok skincare banyak, nyetok baju banyak kayak gitu kan. Nah, itu dengan adanya grup jual beli per daerah itu mereka kebantu banget ngabisin stoknya seperti itu. Karena apa? Biasanya kan gagal closing itu, penyebab gagal closing itu karena terhalang oleh ongkir. Ongkir ke sini nih mahal, seperti itu kan. Nah, dengan adanya grup jual beli per daerah ini bisa dibuat program free ongkir atau subsidi ongkir gitu. Intinya memudahkan teman-teman yang per daerah seperti itu. Dengan adanya grup jual beli ini harapannya sih bisa membantu teman-teman closing lebih banyak karena ongkirnya terjangkau. Apalagi kalau teman-teman reseller toko rame nih, reseller toko rame yang di daerah, yang di desa-desa itu kan biasanya, apalagi kalau pembelinya saudara atau tetangga sendiri, kan mereka minta kalau sesama tetangga tuh nawarnya kan lumayan gitu kan, kayak gini. Jadi mereka harus lihat barang dulu lah. Ini intinya pengen apa ya? Pengen beli itu pegang langsung gitu loh. Nah, otomatis kan mau nggak mau harus menyediakan stok di rumah. Nah, kalau ada grup jual beli ini lebih enak gitu. Misal ketemuan sama orang sekecamatan atau sekabupaten tuh lebih enak gitu. Di situ setelah kita membuat grup jual beli dan sudah banyak anggotanya,
kita baru deh share link untuk share link untuk rekrut tim gitu, share link grup, open reseller, atau kalau awal-awal mungkin bangun komunikasi dulu. Jadi kita sebagai admin grup itu harus apa ya, membuat pendekatan dulu lah, pendekatan sampai mereka itu ngerti, oh ini grup adminnya grup jual beli ini, oh dia memfasilitasi kita gitu. Setelah mereka itu kenal, setelah mereka itu tahu, mereka itu pasti akan apa ya, percaya gitu. Setelah percaya mereka akan mudah kalau kita ajak kerja sama, kita kasih tahu nih keuntungannya jadi reseller seperti ini gitu. Nah, seperti itu. Kemudian memasukkan grup dalam komunitas itu dipilih-pilih dulu ya. Sebab kan ada orang-orang yang apa sih namanya, suka di broadcast, ada yang ilfil di broadcast seperti saya tadi. Gimana sih supaya nggak ilfil di broadcast? Sebentar nak ya, di sana dulu ya. Supaya nggak ilfil di broadcast itu gimana? Kalau saya buat daftar dulu ya, buat daftar, atau saya buat ini di WA, siapa nih yang mau saya pancing gitu, pancing interaksi di story WA, siapa nih yang mau e-book ini gitu kan. Kalau banyak yang mau nanti saya bagi. Nah, itu bisa kita buat pancingan di story WA dan pesan broadcast yang di WhatsApp komunitas ini. Biasanya saya kalau broadcast itu seringkali saya gunakan untuk bagi-bagi e-book. E-booknya ini tentang meningkatkan penjualan atau apapun yang tentang penjualan lah, e-book apapun lah. Intinya untuk mereka itu komunikasi sama kita gitu. Kemudian itu tentang WhatsApp komunitas. Oh ya, ada pertanyaan, WhatsApp komunitas ini kan untuk WhatsApp yang lama, sedangkan WhatsApp biasa maksudnya. Sedangkan WhatsApp bisnis itu belum support. Nah, bagaimana nih teman-teman yang udah kadung download WhatsApp bisnis? Apakah bisa membuat broadcast seperti di WhatsApp komunitas seperti itu kan? Ada pertanyaan juga, ini kenapa pertanyaannya belum di ini malah japri ke saya ya Mas Doni? Bukannya nanya di toko Ramis. Sebentar. Belum saya ada yang ketinggalan, ada yang nggak ada suaranya katanya Bu. gitu. Ini aja apa namanya? Lanjut aja Bu. Nanti kita sesi tanya jawab setelah semua materi disampaikan. Ini next. Nah, PPT-nya next atau WA gimana? biasa. Iya. Ini WA. Nah, WA biasa ya, bukan WhatsApp bisnis. WhatsApp komunitas ini WA biasa, bukan WhatsApp bisnis. Bagaimana cara meningkatkan penjualan di WhatsApp? Seperti itu. Nah, meningkatkan penjualan di WhatsApp itu bisa open. Tadi udah saya share bagaimana caranya open reseller. Seperti itu. Nah, intinya kalau kita itu ingin mendatangkan traffic penjualan, kita itu nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk jualan broadcast atau pasang story sebanyak-banyaknya sampai seperti jahitan story-nya. Nggak bisa seperti itu. Sebab kan story WhatsApp itu kan menampilkan yang terbaru, selalu menampilkan yang terbaru kan. Jadi kalau kita itu langsung boom ininya, nyetorinya pasti bakal tenggelam
di HP-nya teman-teman kita, di HP database kita gitu. Jadi nggak kelihatan story jualannya. Bagaimana cara meningkatkan penjualan? Pertama, tampilin profil yang profesional. Menampilkan profil yang profesional itu gimana sih? Misalnya kita jual produk toko rame, kasih foto profilnya itu kasih produk toko rame, kemudian profilnya itu keterangannya kasih reseller toko rame seperti itu. Kasih juga logo toko rame. Kemudian kalau jualannya palu gede gimana? Kalau yang dijual itu segala macam, kita bisa pakai logo setiap produk yang kita jual. Kemudian yang kedua itu yang pertama tadi. Yang kedua, kirimkan pesan broadcast secara proporsional. Karena kan nggak semua broadcast itu diterima dengan baik. Ada yang merasa terganggu dengan adanya broadcast seperti broadcast jualan, broadcast minta sumbangan, arisan, atau broadcast lain yang berpotensi nomornya itu diblok gitu. Jadi kalau mau broadcast, buatlah broadcast yang dengan konten yang menarik, misalnya informasi kelas gratis, atau bedah buku, atau e-book gratis, atau ilmu apapun gitu ya. Kemudian manfaatin balas pesan otomatis chatbot. Nah, chatbot ini kan di WhatsApp bisnis nih, buat teman-teman yang udah punya WhatsApp bisnis, itu disetting dulu pergolongan kalimat. Jadi ketika orang ngirim pesan itu jangan hanya pesan robot. Biasanya kan biasanya kalau pesan robot ini kok suaranya berisik ya, Mas Doni ya? Halo? Bisa nggak? Halo, terdengar ya? Dengar, Tentang Bu. WhatsApp. Tadi ada yang masuk. Iya, biasanya kan ada apa namanya, ada pesan robot itu kan, kalau kita tiba-tiba kita mau perlu sama seseorang, orang itu pakai WhatsApp bisnis. Nah, ternyata yang digunakan orang ini pesan robot, chatbotnya ini. Jadi kita ngirim pesan apa nggak nyambung gitu kan. Nah, itu harus bisa di-setting dulu. Kalau misalnya untuk apa namanya, open reseller itu bisa membuat pesan otomatis beberapa kalimat sesuai golongan kata kan, kalau WhatsApp bisnis itu. Nah, misalnya orang nih, cara jadi reseller gimana Kak? Cara jadi reseller seperti ini gitu. Jangan dibuat pesan otomatis yang nggak nyambung sama ininya, nggak nyambung sama apanya, nggak nyambung sama pesan orang. Nggak nyambung sama pertanyaannya ya, Bu ya? Iya, nggak nyambung sama pertanyaannya, maksudnya seperti itu. Kemudian yang keempat, integrasikan WhatsApp dengan aplikasi lainnya. Pada umumnya kayak setiap aplikasi itu kan punya masa ini ya, punya masa tenggang lah istilahnya. Kalau dulu kita pakai Yahoo Messenger, pakai Friendster, kemudian ada Facebook, kegeser Facebook, ada Twitter kan kayak gitu. WhatsApp saya kira suatu saat akan mengalami titik serupa gitu. Jadi kalau kita itu kenal orang, kita jangan hanya punya nomor WhatsApp orang itu aja gitu. Gimana kalau kita itu tahu alamat rumahnya, tahu Facebooknya apa, tahu IG-nya, tahu Telegramnya gitu kan. Ini memudahkan kita agar tetap terhubung dengan banyak orang. Kalau suatu saat WhatsApp itu tiba-tiba down, kayak kemarin beberapa waktu yang lalu kan pernah tuh WhatsApp nggak bisa digunakan sama sekali. Kita bingung nih, apalagi yang jualan lewat WhatsApp, kok gambar kotak jam aja ini ngirim pesan nggak bisa apa. Itu karena mereka hanya punya media WhatsApp aja gitu. Kemudian yang kelima, lacak dan evaluasi. Lacak dan evaluasi cara bisnis online lewat WhatsApp ini adalah semua pesan yang dikirimkan ke pelanggan kita, seperti jumlah pesan yang terkirim, dibaca, gagal terkirim, itu harus kita
identifikasi apabila mengalami kendala dan harus segera diperbaiki. Jadi yang perlu diingat adalah bukan ketika kita itu ingin menaikkan omset, bukan ujuk-ujuk jualan. Karena jualan itu jualan yang tiba-tiba dan kita terus tiba-tiba menawarkan nggak mengenal waktu dan tempat itu akan berpotensi penolakan. Kalau nggak ditolak ya dicuekin gitu. Kalau awal-awal dicuekin, ujung-ujungnya ya nomor kita diblokir seperti itu. Jadi fokus aja sama perbanyak database, kemudian silaturahmi, kemudian bikin forum atau bikin grup sesuai pasien masing-masing. Yang hobi masak boleh bikin grup share resep masakan. Yang hobi nanam-nanam bisa tuh sharing cara berkebun gitu. Intinya bikin sesuai pasien masing-masing gitu. Kemudian yang keempat, cari tahu nih apa sih yang disukai sama database kita. Itu bisa dipancing lewat story ya. Misal kita nyetatus segini, kalau saya bagikan ebook cara open reseller mau nggak? Gitu. Nah, teman-teman database kita yang udah melihat story kita seperti itu, biasanya teman-teman penjual yang ingin mengubah jualannya menjadi bisnis, pasti bakal reply status kita, iya mau dong, kayak gitu kan. Nah, kalau mereka reply, berarti mereka butuh penjualan lebih besar. Kontaknya bisa dipisahkan. Orang bisa dipastikan dengan orang ini pasti calon target market kita gitu. Nantinya bisa diajak kerjasama. Jadi bisa dipahami ya orang-orang yang replace status kita ketika kita bilang kalau kita saya bagiin ebook cara open reseller mau nggak? Terus kemudian yang bilang mau dong, itu diubah langsung. Namanya di WhatsApp langsung diubah, kemudian dikelompokkan. Misal nih, dikasih nama CP depannya, calon prospek gitu kan. Karena apa? Mereka itu kan kalau replace status kita mau, berarti dia perlu diingat nih, berarti dia butuh penjualan lebih besar. Nah, yang harus kita lakukan adalah memisahkan kontak itu. Langsung diedit namanya. Nama teman yang balas status kita langsung diedit. Dikasih nama CP, calon prospek. Nah, nantinya, sebentar. Nantinya, orang itu pasti menjadi target market kita gitu. Dia itu kan sama-sama jualan kayak gitu kan. Dia kan sama-sama jualan seperti kita. Nah, dia bisa diajak kerjasama nih, bisa dijadiin reseller kita, bisa dijadiin tim kita seperti itu. Mungkin itu aja dulu Mas Doni, bisa kita yang saya sampaikan, mungkin bisa mulai sesi jawab mungkin. Pertanyaannya, ya. Ini kebetulan pas banget, memang ininya habis, slide-nya. Slide-nya habis. Kita, nah ini aja, langsung. Ini udah ya, saya stop share. Kita bisa lanjut sesi tanya jawab. Nah, oke. Sebelum lanjut sesi tanya jawab, saya mau sedikit ringkas. Tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Arofa itu ada dua materi ya. Yang pertama mengenai fitur WhatsApp Community. Nah, tadi saya sudah coba-coba. Ternyata fitur baru WhatsApp Community itu sama aja Bu ya, kayak bikin grup biasa, cuman bedanya di dalam grup ini isinya grup lagi gitu Bu ya. Ya. Bahasa simpelnya seperti itu, bikin grup dalam grup. Terus bikin grup dalam grup. Terus ternyata ketika kita chat, misalkan saya chat misalkan halo gitu. Nah, itu ternyata jatuhnya broadcast ya? Iya.
broadcast. Jadi kalau kita itu kalau kita mengirim informasi kepada orang-orang di grup, biasanya kan grup itu suka ketindih-tindih ya, suka banyak yang ngirim pesan, akhirnya pesan tersebut tidak sampai. Nah, kalau dengan adanya fitur WhatsApp komunitas ini, akhirnya menjadi apa ya? Kalau masuk ke broadcast itu kan jadi kebaca gitu. Makanya kalau saya bilang tadi itu jangan tiba-tiba jualan. Kalau pakai WhatsApp komunitas ini jangan tiba-tiba jualan, tetapi pancing dulu gitu. Seperti kalau saya bagiin ibu gimana gitu kan, itu kan pancing interaksi. Seperti itu Mas Doni. Jadi ya memang ternyata tadi saya sambil coba-coba juga. Memang saya jujur belum pernah juga gitu. Ternyata iya masih baru sih, baru sebulan. Betul. Jadi memang intinya grup dalam grup. Jadi ketika kita share kata-kata di WA komunitas tersebut jatuhnya broadcasting. Nah, itu memang secara nggak langsung memudahkan Bu ya, dibandingkan kita harus broadcast. Contoh saya di WhatsApp saya kan saya punya lebih dari 5 grup nih. Ada grup kantor, ada grup teman rumah, ada grup teman SMP SMA. Kan kalau broadcast satu-satu kan harus masuk dulu ke grupnya gitu Bu ya. Kalau di WA komunitas nggak perlu ya, ternyata harus bisa tinggal sekali masuk grup. Misalkan Mas Doni mau broadcast. merit nih. Mas Doni mau merit, kirim undangan, itu langsung bisa sekali klik kekirim banyak orang gitu. Kekirim banyak member kayak gitu. Oh iya, ini aduh ini enggak nih apa. Jadi intinya iya teman-teman. Jadi intinya ketika kita jadi admin komunitas, WhatsApp komunitas, terus kita admin grup komunitas, terus saya share kata-kata kalimat itu bentuknya memang hanya ini kata-kata juga, tapi yang di share-nya itu, yang nerima share-nya itu nggak bisa bales Bu ya. Iya, jadi dia kayak grup, masuknya itu kayak grup gitu. Makanya kan tadi saya bilang bagi yang baru pertama kali praktek nih sama fitur WhatsApp komunitas, jangan kaget kalau ditanya, ini kok gue dimasukin grup cuman berdua doang sih, kayak gitu. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kok ini maksudnya apa nih bikin grup juga? Nah itu awal-awal saya otak-atik seperti itu. Betul. Jadi intinya teman-teman nanti silakan dicoba. Jadi memang ketika kita masukin ini WA komunitas, ini grupnya nih. Nah, terus kita share nih, misalkan halo teman-teman. Nah, nanti yang si halo teman-temannya itu bentuknya tulisan, memang tulisan. Tetapi yang nerimanya itu nggak bisa balas pesan kita, gitu Bu ya? Ya, jadi balasnya japri. Balasnya japri. Memang secara sekilas mirip, bener tadi Bu Arfa bilang mirip kayak broadcast BB ya, BlackBerry Messenger ya. Gitu. Ya kayak BBM. Makanya saya bilang yang pernah pakai BBM itu pasti paham nih cara kerjanya WhatsApp komunitas. Atau kalau zaman dulu itu SMS milis. Dulu kan pernah tuh ada program dari Fleksi SMS milis. Ya, betul. Ngirim pesan sekaligus ke banyak nomor kayak gitu sih. Nah, ya teman, ini memang jadi suatu kemudahan juga nih buat teman-teman. Contoh di sini ada Pak Dedi distributor, terus teman-teman di sini siapa lagi nih. Nah, misalkan pastikan teman-teman di sini baik itu agent, distributor ataupun reseller, ketika punya grup, daripada capek gitu harus copy paste pesannya ke satu grup, ke grup lagi. Nah, ini masukin aja grupnya ke grup komunitasnya gitu. Jadi nanti Bapak sama Ibu tinggal broadcastnya di situ. Teman-teman yang di broadcastnya nanti nggak akan bisa balas, cuma bisa nerima pesan kita doang. Nanti kalau mau balas harus japri ke kita gitu. Memang lebih ke lebih ke bahasanya media broadcasting itu. Oke. Itu tadi mengenai buat orang-orang yang hobi broadcast ini fitur wow banget gitu. Iya, betul. Ini saya baru banget nyoba, betul. Ini memudahkan sih Bu ya, gitu ya. Betul. Nah, terus apa tambahan dari saya nih?
tambahan dari saya. Mungkin supaya supaya broadcast kita itu dikangenin ya sama orang-orang. Mungkin kita bikin dulu nih di apa namanya dikelompokkan, bikin golongan dulu nih orang-orang yang senang di broadcast sama kita. Tentunya bukan sembarangan ya konten broadcastnya. Kita buat ini dulu siapa yang mau saya broadcast. Nah, di situ kita bikin konten supaya broadcast kita itu ditunggu, supaya dikangenin gitu broadcastnya. Jadi nggak pasaran ya broadcastnya, bukan tiba-tiba ngirim gambar produk toko rame, ini mencoreng toko rame banget gitu, seperti itu. Oke. Nah, jadi benar, teman-teman silakan coba apa namanya WhatsApp komunitas. Ini benar memudahkan banget buat teman-teman yang memang di satu handphonenya di WhatsApp-nya punya banyak grup gitu. Ketika kalau mau broadcast atau mau blasting ribet satu-satu masuk grupnya, ini WhatsApp community. Yeah. Ini banget memudahkan banget. Nah, terus tadi ini sekilas saya ringkas untuk meningkatkan penjualan nih dari Ibu Arofa sendiri ada 5 poin. Pertama, kita profilnya kalau bisa tampilin profesional. Nah, profesional itu maksudnya rincinya seperti gimana, Bu? Tampilin logo tokonya kah atau fotonya yang gimana? Boleh pakai logo toko, boleh pakai apa kalau yang dijual palu gada bisa pakai logo-logo ya. Bisa pakai logo-logo, misalnya ada jualan skincare, ada jualan bingung dong Kak, saya mau masarin yang mana. Ya pasang aja logo-logonya, kan orang itu paham logonya ini, logonya ini. Oke. Jadi terus branding kita juga semakin kuat, kan orang itu umumnya orang menjual itu kan harus punya toko, kemudian harus modal gede. Nah, biasanya kalau orang itu ngelihat banyak logo, kemudian mereka itu mudah trust sama kita kayak gitu sih. Oke, ini ya intinya kalau misalkan saya ini distributor toko rame, jualnya baju-baju toko rame, ya logo toko rame. Kalau misalkan saya selain toko rame, saya juga jual brand lain, itu mungkin bisa logonya logo rumah logo atau brand tersebut ranjang gitu. gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus tadi yang kedua apa namanya kirimkan pesan broadcast secara proporsional. Jadi ya buat mungkin broadcast dibuat pesannya di yang jadwal ya, di jadwal yang berbobot, yang nggak pasaran, kemudian berbobot, misal dibuat seperti kita ngonten seminggu itu 2 kali atau 3 kali. Intinya jangan terlalu sering, sebab orang tuh kalau terlalu sering bisa jadi bosen ya, seperti itu. Betul. Oke, terus tadi ada ketiga, manfaatkan pesan otomatis chatbot ya. Terus yang keempat, Ya, integrasikan WhatsApp dengan aplikasi lain. Dan 5, lacak dan evaluasi gitu. Nah, ya. ini kita lanjut sesi tanya jawab aja. Ini saya bacain dulu yang ada di meeting chatnya. Ini ada dari pertanyaan Pak Dedi. Satu handphone bisa nggak dipakai 2 aplikasi, Bu? Ibu pernah nggak nih, Bu, satu handphone pakai 2 aplikasi WhatsApp? Kebetulan saya pakai WhatsApp bisnis sama WhatsApp biasa satu handphone. Oh, jadi satu HP bisa 2 satu WhatsApp, handphone Bu ya? Bisa. Tergantung Oh. RAM-nya aja. Oke. Nah, Pak Dedi, itu tadi udah kejawab tuh. Jadi satu handphone bisa dipakai 2 WhatsApp. Tapi WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Bu, WhatsApp bisnis itu ada juga WhatsApp komunitasnya nggak? Belum support. Jadi dia hanya punya fitur katalog ya. Kalau WhatsApp bisnis itu hanya fitur katalog, kemudian chatbot bisa beberapa frasa kalau di WhatsApp bisnis itu. Kemudian mengirim pesan, menjawab pesan di jam-jam kerja itu ada di WhatsApp bisnis. Kemudian fitur kelebihan WhatsApp bisnis itu bisa kita connect sama Facebook Ads.
Jadi kita nggak perlu bikin landing page, kita nggak perlu bikin page sendiri, kita bisa ngiklan langsung dari WhatsApp ke Facebook. Jadi, cuman saya nggak menyarankan ya untuk Facebook Ads ini kan untuk newbie, untuk orang-orang yang belum belum besar itu saya nggak menyarankan untuk keluar modal. Sebab kalau kita nggak punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup, kita bukan untung tapi malah boncos gitu. Boncos. Tetapi boleh sesekali pakai, sekali lagi ini bukan saran utama ya. Ini hanya untuk kalau teman-teman ingin mendatangkan traffic, boleh pakai Facebook Ads lewat WhatsApp karena apa, sangat mudah dan nggak perlu bikin page. Jadi itu dari WhatsApp begitu. Atur aja budgetnya untuk jadi rekening yang untuk membayar Facebook Ads itu bedain. Misal nih rekening operasional kita BCA, nah itu bedain. Jangan pakai rekening operasional biasa kalau untuk bikin Facebook Ads. Sebab ada kasus yang pernah pakai rekening operasional biasa, dia nggak bisa menghandle pengeluarannya itu sehingga saldonya itu semua terkuras gitu. Jadi saya nggak menyarankan gitu loh. Pencet nggak berasa tiba-tiba saldo hilang gitu. Oke. Seperti itu. Untuk Facebook Ads ya, dari saran dari Ibu Arofah tidak disarankan ya untuk awal-awal ya, untuk Ya, newbie betul. ya. Jadi Ya, betul. maksimalkan di WhatsApp. Nah, ini ada pertanyaan di meeting chat dari Bapak Pipit, Jagat Fashion Muslim. Bagaimana cara merekrut calon reseller kalau agennya itu bukan orang yang benar-benar supel? Nah, pas banget nih Ibu seorang agent, gimana nih kira-kira tuh Bu? Ini kalau supel atau enggaknya itu kan kalau dilihat ketemu langsung ya, berbeda dengan di chat gitu. Iya, kamu Mungkin cuci kalau di chat itu kan apa ya? Kalau di chat itu mungkin orang itu pasti jawab lah, di chat itu pasti jawab kamu kerjanya apa, kamu kegiatannya apa, itu pasti jawab ya. Intinya kalau kita itu ingin mendapatkan keinginan kita ya kita harus usaha lebih lah, cari tahu dulu gitu, seperti itu. Oke. Kalau langsung mungkin agak kesusahan ya, mungkin bagi orang-orang yang menurut Mas Pipit ini supel atau enggaknya gampang nggak sih gitu rekrut reseller gitu. Supel atau enggak itu dilihat ketika ketemu langsung gitu. Orang yang cuek kalau di chat nggak bakal kelihatan supel atau enggaknya gitu. Kan bisa ditutup sama emot senyum kayak gitu. Emot maaf, emot senyum bisa seperti itu gitu. Jadi Untuk merekrut tim, ya itu tadi manfaatkan WhatsApp komunitas dan yang paling efektif itu jual beli per daerah gitu. Kebetulan kemarin itu kan saya baru nyoba WhatsApp komunitas itu 1, 2, 3. Belum seminggu saya nyoba WhatsApp komunitas itu yang chat luar biasa sekali untuk meminta menjadi reseller gitu. Ada reseller skincare, ada yang abaya, ada yang ini. Mau dong jadi reseller gitu. Keberatan nggak kalau masuk grup? Aduh, aku kebanyakan nih masuk grup. Oh iya, nggak apa-apa. Terus gimana kalau pengen tahu produknya kalau nggak masuk grup begitu? Ya nggak apa-apa, japri aja. Bener ya, nggak keberatan ya kalau saya japri, nggak mengganggu ya. Harus ada izin seperti sebelum kita. Oh enggak Kak, saya malah seneng jadi produknya malah bagus-bagus seperti itu. Oke. Jadi Intinya intinya kalau orangnya nggak mau masuk grup kan kadang gini, ada orang yang nggak mau jualan tapi karena alasan HP-nya lemot atau apa itu mungkin merasa bingung kebanyakan grup. Ya kita cari tahu gitu gimana mau jualan kalau nggak tahu produknya apa yang dijual gitu. Tetapi
kalau orang-orang yang seperti ini, saya sarankan dijualin produk yang nggak terikat warna dan ukuran. Jangan dijualin produk baju, sebab ketika dia ngiklan, kemudian stok kita kan kalau baju itu kan ada ukuran ini enggak, warna ini enggak gitu. Dia nggak ngecek stok, kemudian udah dapat pembeli ternyata habis, kesian gitu. Nah, orang-orang seperti ini cocoknya dijualin produk yang nggak terikat warna sama ukuran. Seperti kalau di toko rame kan ada ini ya, ada Habaik, produk herbal. Nah, itu aja main gas itu. Karena kalau baju itu udah lumayan banyak yang main. Nah, Oh, kalau herbal ini kan sesuai ya sama kondisi sekarang yang obat-obatan ditarik karena bahaya, karena ini dan itu. Nah, kalau yang herbal ini kan udah jelas yang toko rame punya ini kan udah ber-BPOM, kemudian ada sertifikat halal gitu. Enggak khawatir lah kita jual dan stoknya selalu melimpah, selalu ready terus gitu. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang kesulitan rekrut tim dan apa namanya ada reseller yang nggak mau masuk grup, itu fokuskan main di produk yang tidak terikat warna dan ukuran. Seperti ini. oke, oke. Nah, terus bagaimana caranya membuat reseller kita yang aktif jualan agar menjadi aktif jualan? Soalnya ada beberapa reseller yang hanya mejeng aja gitu, tapi nggak ikut jualan. Nah, Ibu pas banget nih. Ibu Itu Arfa kan sebagai agent statusnya. Itu gimana tuh kira-kira? itu Jadi sudah bahasanya hukum reseller alam yang ya. pasif lah. Oh, Iya. Itu hukum alam sebenarnya. Semua semua agent, semua distributor pasti punya punya cerita seperti itu gitu. Tetapi fokus kita sebagai agent itu kan apa ya? Reseller ini kan amanah ya dari Allah ya, yang harus kita bimbing, kita dampingi gitu. Kita nggak tahu kendala mereka apa gitu kan. Kenapa dia bisa pasif, nggak aktif gitu kan, kita nggak tahu, mungkin ada yang ribet, ada yang lagi sakit atau apa. Seperti kemarin banyak kan, saya banyak juga reseller yang nggak aktif gitu kan. Saya kemudian japri, masih mau nggak membersamai kami seperti itu? Masih Kak, dia setelah sekian lama dia nggak pernah aktif di grup, nggak pernah komen, nggak pernah apa gitu. Dia juga saya lihat statusnya, saya kan sering tuh lihat status teman-teman, lihat ini saya kasih challenge nyetatus di FB, dia juga nggak nyetatus gitu. Saya tanya kendalanya apa, ya nggak sempet bikin jadwal postingan. Nah, ini kegiatannya apa setiap hari? Mungkin ya memang dia agak sedikit ribet ya dari saya, dari ibu-ibu pada umumnya gitu. Nah, tetapi semua orang itu punya waktu 24 jam. Semua orang punya waktu 24 jam. Ada yang bisa memanfaatkan, ada yang bisa memaksimalkan, ada yang dia stuck. Nah, untuk reseller yang aktif dan yang non-aktif ini biasanya itu kan ini masalah perkara mau atau tidak mau gitu loh. Makanya saya selalu selalu tanya kepada mereka kendalanya apa gitu. Kemudian saya sering kasih contoh iklan gitu, bahan iklan. Mau ngiklanin apa nih? Ini saya kasih contoh iklan gitu. Contoh iklan yang menarik. Dan alhamdulillah setelah sekian lama ternyata mereka ada yang closing juga gitu. Dia chat, "Kak, alhamdulillah closing satu gitu. Alhamdulillah." Ternyata dia diam-diam juga bergerak. Cuman ya butuh waktu membimbing membimbing reseller itu, dan reseller itu bukan anak buah kita yang kita suruh-suruh, bukan. Dia adalah keluarga, dia adalah bagian dari kita. Jadi nggak bisa kita, kamu sekarang posting ini, kamu jualan ini, nggak bisa. Jadi kita harus tahu dulu kendalanya dia itu apa gitu. Yang menyebabkan dia nggak aktif itu apa. Apalagi perempuan ya. Perempuan tuh ada menstruasi, ada lahiran, ada sibuk ngurus rumah, ngurus anak.
ada sakit, ada tiba-tiba operasi yang sehingga dia itu nggak bisa fokus 100% dengan jualan. Nah, dari situ kalau kita pengertian insya Allah, dan jangan lupa didoakan resellernya itu, disebut ketika habis sholat itu, ya Allah bukalah pintu, jalan pintu para resellerku. Ini ngaruh banget loh, bener ya. Luar Itu ngaruh biasa, luar banget. biasa. Kalau kita meskipun nggak kita menyebut namanya satu-satu, tapi kita, ya Allah, reseller ini amanah darimu, seperti itu kan. Saya sering, reseller ini amanah darimu. Saya sedih kalau ada reseller yang nggak closing itu. Kemudian saya tanya, dia tetap ingin membersamai saya, cuman dia kayak di tahap yang pasrah, nggak tahu mau ngapain lagi, seperti itu. Banyak ya orang-orang yang kayak gitu. Saya bilang, ya Allah, saya komunikasikan gitu. Ya Allah, gimana nih kok sampai detik ini belum ada. Nanti itu dengan sendirinya Allah itu bisa membantu kita. Jadi kalau kita itu tiba-tiba di tengah atau di atas, itu sebenarnya bukan murni usaha kita, bukan. Kita ini sebentar di dunia, kita ini sebentar di dunia, kita juga amal kita biasa-biasa aja, nggak ada yang bisa dibanggain di depan Allah. Semua itu jika bukan campur tangannya Allah, sangat tidak mungkin gitu. Kita punya, kita diberikan amanah membimbing reseller, kita mendapatkan pembeli yang digerakkan hatinya untuk membeli kita. Padahal kan banyak yang jualan produk yang sama, tetapi kenapa harus beli sama kita? Semua itu kehendaknya Allah gitu. Jadi ya di samping usaha kita juga haruslah takruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu harus seperti itu. Oke, kalau bisa saya simpulkan intinya tetap ya untuk menghadapi reseller yang tadi ya, yang bahasanya kurang aktif, tetap di maintenance saya. Di bahasanya kita harus bisa lebih dekat sama dia ya, dari mulai kita Betul, betul, tanyain hal-hal kecil Bu ya, maksudnya kenapa, betul, lagi sakit apa gitu Bu ya. Terus ya betul. dibantu dengan ya doa gitu ya. Memang sebenarnya sih saya bisa ini juga sih, maksudnya orang itu bakal bisa ada komunikasi yang tadinya pendiam, itu bakal bisa ngomong banyak ketika kita pelan-pelan bisa masuk ke ininya dia ya, ke bahasanya, ke Ya, ininya ke dia, alamnya dia. nanya ke alamnya dia ya, kayak mulai kamu kenapa misalnya itu lagi Kita sakit dulu ya yang atau mulai gimana. gitu. Mungkin Ya, ya memang tidak akan cepat lah ya Bu ya, tapi maksudnya betul, betul, butuh caranya mungkin praktek. caranya bisa dilakukan seperti itu kali Bu ya, melalui pendekatan-pendekatan yang Ya, ya ya kalau bahasanya kita yang main simple, organik, yang kecil. kalau kita main organik, Mas Doni, kita ya harus sabar gitu. Tapi kalau kita mainnya di Google Ads, di YouTube, di Facebook, di Instagram gitu, ya itu untuk yang punya budget lebih ya. Untuk yang pemula saya nggak sarankan gitu. Nah, untuk yang organik ya harus harus apa ya? Harus belajar banyak dulu, harus sabar lah gitu. Usaha itu nggak kita nikmatin sekarang, tapi ke depan gitu. Usaha yang perlahan tapi pasti, seperti itu. Ya, tadi dibina secara pelan-pelan, kemudian tetap kita kasih bahan-bahan untuk bahasanya ngonten Betul, gitu Bu ya. Gitu. betul, betul. Oke. Ini lanjut ke Pak Dedi. 2 aplikasi nomor yang sama bisa nggak dalam satu handphone untuk WhatsApp? Bisa banget. Bisa, tadi udah dijawab ya. Bisa Satu Pak WhatsApp Dedi. biasa, Satu satu WhatsApp WhatsApp bisa dua aplikasi. Silakan dicoba. Pak Dedi belum nyoba nih ya. Jadi tenang aja ya, satu HP bisa 2 WhatsApp pribadi sama WhatsApp bisnis. Oke. Ya, betul. Ini sudah 20.40. Ini saya membuka 2 pertanyaan lagi untuk nanti saya timbang, maksudnya kayak yang dapat hadiah senilai 50.000 nanti mau dibentukin pulsa atau voucher, itu silakan. Ada lagi nggak teman-teman sebelum nanti kita akhiri agenda ini? Mungkin ada pertanyaan lagi
Yang mau on cam langsung nanyanya nggak apa-apa, silakan. Atau cukup? Wah, kayaknya nih nggak ada yang bertanya nih ya. Ya. Oke, Ibu Arfa, kayaknya teman-teman nggak ada yang nanya nih, kayaknya cukup lah materinya. Oke, berarti ini apa namanya? Karena teman-teman nggak ada yang nanya lagi, saya kasih hadiahnya ke Pak Dedi dan Bapak Pipit. Nanti tolong dicat ya Pak, maksudnya Selamat. data dirinya. Ya, Wah, data dirinya chat bapak-bapak. ke iya, yang aktifnya malah bapak-bapak Bu ya. Bukannya Bapak-bapak malah ibu-ibu. lebih ini daripada ibu-ibu ya. Nah, Pak Dedi sama Bapak Pipit, tolong infoin ke saya, boleh di chat di ini di meeting chatnya nomornya yang bisa nanti saya bantu kirim. Selamat buat Pak Dedi sama Pak Pipit yang sudah mau aktif bertanya. Nah, oke, teman-teman, sebelum penutupan sekali lagi saya mau ringkas sedikit lagi mengenai aplikasi WhatsApp Community. Ini benar, ini memudahkan sekali untuk teman-teman yang dimana teman-teman punya grup ya, baik itu grup reseller, grup apa namanya, grup agent atau distributor gitu ya. Maksudnya sangat memudahkan. Teman-teman silakan apa namanya coba. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa japri ke saya atau ke Bu Arofa, itu silakan. Nanti kita sharing-sharing. Betul. Japrinya di ini aja di grup regional. Jadi nanti biar bisa sharing bareng-bareng. Nah, kemudian Ya. tadi apa namanya Bu Arofa juga sudah menjelaskan untuk gimana caranya meningkatkan apa namanya bisnis di WhatsApp atau mendapatkan penjualan Penjualan. di WhatsApp. Itu ada 5 poin. Profilnya tampilin foto profilnya yang profesional. Contoh di sini nih ya yang sudah saya apa namanya yang sudah diterapkan nih, ada Ibu Sucianingsih. Ini ada Keisha. Ini mungkin Keisha Shop ya. Nah, ini salah satu contohnya nih. Sudah ditampilin ininya apa namanya profile picture-nya. Nah, kemudian yang kedua, kirim pesan broadcast-nya yang secara proporsional. Proporsional. Ya, betul. Jadi benar-benar apa pesan broadcast-nya itu yang dimana tepat sasaran lah. Nah, misalkan teman-teman di sini mau broadcast-nya mau ngerekrut jaringan atau memang mau broadcast ngasih tahu kalau kita ada apa namanya bahan materi. Nah, intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, di WhatsApp Business itu ada chatbot. Chatbot itu pesan balas otomatis. Nah, itu dimaksimalkan sama teman-teman. Jadi misalkan nanti kalau ada yang nanya, itu balasnya nyambung gitu. Nah, misalkan Ya, teman-teman jangan asal-asal robot. betul. Misalkan teman-teman di sini apa namanya statusnya agent atau distributor. Terus misalkan apa ada yang nanya, "Kak, gimana caranya mau gabung ke toko rame?" Jangan pesan balasnya, "Oke, silakan untuk apa gitu." Nah, itu pesan-pesan chatbotnya diatur Bu ya, gitu ya. Itu yang Terus ketiga. apalagi Mas Doni, sekarang itu kan toko rame sudah ada landing page nih untuk Betul. teman-teman yang mau Yang mau bergabung daftar. menjadi Betul, betul, reseller betul, toko rame. betul. Nah, itu alangkah Betul. baiknya teman-teman yang pakai WhatsApp Business, kemudian udah ngiklan nih di Facebook, kemudian kita kasih kan itu bawahnya Bitly atau WAMI seperti itu. Nah, Betul, itu betul. bisa kita kasih apa namanya pesan otomatisnya itu bisa kita kasih landing page toko rame Page. itu gitu. Betul. Nah, iya, betul. Teman-teman, kalau yang belum punya link landing page, silakan japri ke grup regional atau ke timnya, atau saya nggak apa-apa. Jadi landing page itu link yang ketika diklik itu langsung ngedirect. Nah, gitu. Nanti teman-teman itu kalau yang belum punya, silakan hubungi timnya atau misalkan ke tim toko rame. Betul juga kata Ibu Arofa. Jadi itu pesan chatbotnya mungkin bisa landing page-nya bisa di copy Dimaksimalkan. paste di pesan chatbotnya di situ. Nah, kemudian Betul. keempat, integrasikan WhatsApp dengan aplikasi lainnya. Jadi gimana tuh Bu kalau yang keempat, integrasikan WhatsApp ke aplikasi lainnya? Contoh ininya aja, contoh realnya yang Simpel simple ya. seperti apa Bu? Misal nih kita temenan dari WhatsApp, kita dapat temen baru punya nomor baru lah, kenalan baru dari WhatsApp.
Nah, itu kita tanya IG-nya apa, Facebook-nya apa, punya media sosial lain nggak. Jadi ketika WhatsApp itu down, suatu saat kita bisa tetap terhubung gitu. Oh, oke. Jadi intinya jangan hanya mengandalkan WhatsApp, tetapi WhatsApp, di betul. dalam aplikasi WhatsApp kita bisa tanya-tanya ID Betul. aplikasi Kalau apa perlu yang namanya alamat rumah. Kalau perlu betul. alamat Oh, rumah. jadi betul. Jadi maksudnya aplikasi WhatsApp jadi sebuah aplikasi yang bisa mencari tahu eh inilah ya data pribadi lainnya ya. Maksudnya dia punya akun di Instagram, di Facebook gitu Bu ya. Ya. Nah, kemudian yang keempat lacak dan evaluasi. Yang saya tangkap tadi lacak dan evaluasi ketika teman-teman sudah menjalankan sebagai bahasanya ya. Di sini seller gitu kan. Ya, betul. Ketika ada kendala itu dievaluasi berarti kekurangannya. Oh, saya di mana nih kurangnya nih? Kalau misalkan broadcast di jam segini yang responnya sedikit, berarti dievaluasi. Oh, berarti memang di jam 9 itu orang-orang Indonesia udah tidur, udah istirahat gitu. Ya, Nah, betul. kemudian tadi untuk lacaknya itu misalkan kalau kita broadcast itu ada orang yang interest mau gabung sama kita, nah itu kata Bu Arofa kontaknya langsung diganti namanya jadi CP, calon Calon prospek gitu prospek. Ya, betul. biar nggak tenggelam Bu ya gitu ya. Betul. Mm-mm. Biar nyari kontaknya di WhatsApp-nya gampang. Oke, Mm-mm. tadi itu 5 poin untuk meningkatkan penjualan lah ya bahasanya yang sudah Mm-mm. diinfokan oleh Ibu Arofa. Oke, Oh iya, teman-teman terima Mas Dani. kasih ya. Hmm? Ini ada yang wapri saya juga nih. Tentang Oh, apa oke. namanya? Ini kenapa pertanyaan wapri coba bukan bukan di Zoom pertanyaannya. Nggak apa-apa deh saya jawab begitu Iya, kan. iya, nanti Ini ya boleh Bu. pertanyaannya masih tentang apa namanya? Seperti tadi ya pertanyaannya tuh kayak menghadapi reseller yang pasif itu gimana? Saya tadi udah Udah nggak tahu jawab ya sebenarnya terlambat Bu ya. atau gimana, heeh, Hmm. nggak tahu terlambat atau gimana masuknya. Ini saya ditanya nih di Wapri. Iya, Coba dievaluasi lagi. Coba sesekali timnya teman-teman tuh diajak nge-zoom gitu. Biar tahu betul, ketemu betul. langsung itu kayak gimana gitu. Kalau Betul, sekota betul. ajak deh kopi darat kayak gitu. Betul, Diajak. betul. Kita itu perlu ketemu orang orang langsung gitu. Gimana keadaannya orang ini? Kalau perlu kita samperin ke rumahnya. Kalau deket ya, kalau jauh di Papua ya ya gitu. Ini ya kita bicara yang deket-deket aja gitu. Kita Iya, kalau kita udah kenal, kemudian kita bisa apa namanya bisa tahu kondisi orang itu, kemudian tahu kendalanya kayak apa gitu. Kemudian kita bisa nih memberikan solusi kan begini, Mas, ada akibat, sebelum akibat itu ada sebab begitu. Nah, ketika kita itu tahu setelah kita itu tahu akibatnya orang ini kok bisa kayak gini sih? Oh, penyebabnya ini. Nah, setelah kita itu tahu sebabnya, kita bisa memberikan solusi yang efektif gitu. Jadi perlu sesekali itu nge-zoom atau ketemu langsung dunia nyata itu sangat perlu sama tim kita. oke. Seperti itu. Nah, tadi intinya itu. Sekali-sekali ajak kopdar atau Zoom. Nah, gitu. Oke. Ya, Eh, teman-teman, ini kita udah 1 jam lebih nih. Nggak kerasa ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Ini kita udah ada di penghujung acara. Saya mau spill sedikit. Teman-teman siap-siap. Kita di bulan Desember bakal launching produk-produk raya. Nanti juga ada sistem PO. Dan juga di bulan Januari kita ada bakal event offline. Itu terbuka untuk teman-teman yang ada di regional manapun. Ya, tapi untuk di bulan Januari nanti kita adain acaranya itu di Jakarta. Insya Allah kita ngundang bintang tamunya yang memang ya bisa teman-teman bahasanya oh iya nih bintang tamu ini keren gitu. ya. Nah, kita tiba di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih buat Ibu Arofa yang sudah Sama-sama, memberikan Mas mau Dani. atau menjadi pembicara. Semoga materinya bermanfaat. Nanti mungkin kalau ada yang mau nih materinya bisa minta ke Bu Arofa nih gitu. Nah, nanti biar bisa jadi ilmunya. Nah,
Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang join, terutama buat Bapak Pipit dan Bapak Dedi yang sudah mau aktif bertanya. Selamat sudah mendapatkan hadiah dari kita. Nanti saya japri untuk saya bantu kirim hadiahnya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai ketemu di agenda community talk selanjutnya. Nanti untuk guestarnya surprise. Itu dari siapa? Bisa jadi nanti dari para mentor, bisa jadi daripada teman-teman juga, atau dari tim internal Toko Rame gitu. Yang penting kita aktif terus di agenda community talk biar nambah ilmu dan juga bisa ngobrol bareng. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan jualannya lancar. Dan silakan yang untuk sharing di grup regionalnya. Tadi ada yang nanya, saya belum gabung ke grup regional, gimana caranya? Grup regional ya. Chat aja ke timnya atau ke CS Toko Rame. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Bu Arofa, teman-teman semua, terima Bapak kasih, Ibu, Mas Mas. teman-teman Iya, semua. saya izin lab. Nanti kita ketemu di agenda community talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.